Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karimis sattar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu a'lim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah hidup. Bagi yang sehat, bagi yang taat dan patuh kepada Allah, itu artinya apa? Allah ingin melihat sejauh mana istiqomahnya kita dalam menjalankan perintah Allah. Bagi kita yang tidak taat, yang maksiat, tidak pernah melaksanakan perintah Allah, tapi Allah masih panjangkan umur, Allah masih kasih kesempatan. Artinya apa? Allah masih menunggu sampai kapan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saudara-saudara kita yang sakit, sudah tidak bisa kemana-mana, tapi masih hidup, masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Apa maksud Allah? Allah ingin melihat sejauh mana kesabarannya dalam menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang begitu cinta dan begitu cintanya kepada umatnya sampai detik-detik akhir yang beliau sebut adalah ummati, ummati, ummati. Bukan putrinya, bukan sahabatnya, tapi detik akhir Rasulullah saat sakratul maut yang dipanggil adalah ummati, kita sebagai umatnya. Padahal kita tidak pernah melihat fisik Rasul, padahal kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi, padahal kita tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi Nabi sangat perhatian kepada kita sebagai umatnya. Karena itu sangat layak buat kita untuk senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan barokah, di dalamnya dipenuh dengan rahmat dan maghfirah. Apa saja yang harus kita persiapkan memasuki bulan Ramadan ini? Yang pertama diantaranya adalah perbaiki hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat Allah. Saudara-saudara kita yang barangkali sampai saat dan detik ini masih belum pernah menjalankan perintah Allah, berhenti sekarang mulai kita menjalankan perintah Allah. Saudara-saudara kita yang barangkali sholatnya masih semaunya, masih kadang sholat kadang tidak, berhenti. Marilah kita melaksanakan perintah Allah dengan sepenuhnya. Saudara-saudara kita yang sudah taat dan patuh kepada Allah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, mulai detik ini mulai kita tambah dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah. Dalam rangka apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita agar terus senantiasa mengingat Allah. Allah akan sangat bergantung kepada hambanya. Udhkuruni adhkurukum.
Kata Allah, ingatlah kalian kepadaku, zikirlah kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian semua. Jadi Allah ingat apa tidak kepada kita. Allah akan memperhatikan atau tidak kepada kita sebagai hambanya, sangat tergantung kepada kita sebagai hambanya. Kalau kita mengingat Allah, kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan, wa may yakshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang sama sekali berpaling dari mengingat Allah, mengingat Ar-Rahman, maka Allah serahkan kepada orang itu syaitan dan dia akan menjadi temannya. Jadi orang kalau tidak ingat kepada Allah, tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, maka yang jelas Allah serahkan manusia yang seperti itu adalah syaitan, yang senantiasa menggoda, yang senantiasa masuk ke dalam tubuhnya untuk melihat semuanya serba enak, semuanya serba mudah, semuanya serba nikmat. Padahal itu adalah laknat, kita ditemani oleh syaitan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada lagi, ketika kita misalnya teringat kepada Allah, barang siapa yang misalnya kita sekarang ini dalam kondisi melek, kondisi terbuka mata kita, maka orang yang tidak ingat kepada Allah nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. 15 tani a'ma. Ya Allah, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal dulu saya melihat. 15 tani a'ma, kenapa kau kumpulkan kami dalam keadaan buta, tidak melihat di padang mahsyar? Di dunia saja yang kita hafal jalannya, lalu kita buta, bingung kita jalan, apalagi di padang mahsyar yang kita nggak pernah kenal. 15 tani a'ma waqad kuntu basira. Apa kata Allah? Kadzalika atatska ayatuna fanasitaha. Kenapa kau jadi buta? Saat datang kepada kalian semua ayat-ayatku, fanasitaha, kalian semua lupa. Ketika Allah mengingatkan kepada kita dengan ayat-ayat Al-Quran, ketika datang perintah Allah berupa sholat, ketika datang perintah Allah berupa puasa, tapi kalian semua tidak percaya, kalian semua lalai terhadap ayat-ayat kami. Fanasitaha, maka Allah pun melupakannya. Wa kadzalika. Jadi saat ketika misalnya kita bangkit dari akhirat di padang mahsyar nanti buta, itu karena kita melupakan Allah. Sebaliknya saudara-saudara kita yang dalam keadaan buta nih sekarang di dunia, tapi besok nanti pada hari kiamat di padang mahsyar dia dalam keadaan melek. Kenapa? Karena dia tidak pernah melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam rangka mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan ini, perbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam amalan. Setiap Jumat kita dikasih waktu oleh Allah 1 minggu sekali untuk muhasabah, introspeksi diri. Apa yang pernah kita lakukan dalam minggu ini? Berapa banyak amal kita selama 1 minggu ini? Di mana muhasabah itu? Saat hari Jumat kita datang yang paling dulu. Makanya hadis Rasulullah memberikan motivasi untuk datang yang pertama kali di masjid, lalu kita sholat sunnah wudhu, lalu kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Disitulah kita waktunya untuk muhasabah, introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam bacaan. Ada yang tahlil, ada yang tahmid, ada yang tasbih, ada yang sholawat. Dalam rangka apa? Agar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, yang kedua yang harus kita persiapkan adalah silaturahim, hubungan kita sesama manusia. Dengan Allah sudah,
Sekarang kita waktunya untuk menyambung tali silaturahim kepada sesama manusia. Jangan sampai kita disindir oleh Nabi di dalam hadis bahwa nanti ada orang yang bangkrut pada hari kiamat. Manil muflis, siapakah orang yang bangkrut itu? Kata sahabat, man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak punya duit dan tidak punya barang mewah. Kata Nabi, bukan. Lalu siapakah orang yang bangkrut itu? Mayyati yaumal qiyamah bi sholatin wa shaumin wa zakatin. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa ibadah sholat, datang pada hari kiamat membawa ibadah puasa, datang pada hari kiamat membawa ibadah haji dan umroh, sedekah, semua dia bawa menghadap Allah. Tapi apa yang dia lakukan? Qad syatama hadza, dia pernah mencaci orang. Wa qazafa hadza, dia tidak pernah menuduh orang. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang. Wa safaka dama hadza, dia pernah meneteskan darah orang. Dia pernah membunuh. Orang yang pernah mencaci orang lain, maka itulah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pernah mencaci orang lain, saat datang pada hari kiamat, kita bawa semua ibadah itu, satu langkah lagi kita masuk ke dalam surga. Datanglah orang yang pernah kita caci, datanglah mereka yang pernah kita zolimi, datanglah mereka orang yang hartanya pernah kita makan tanpa izin, datanglah mereka orang yang pernah kita bunuh. Lalu dihadapkan di situ, betul kalian semua dicaci maki, betul. Lalu sekarang apa? Saya minta tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Sudah tidak bisa lagi yang untuk bayar. Akhirnya apa? Ibadah sholatnya dikasih, ibadah puasanya dikasih, ibadah sodakonya dikasih, bahkan sudah habis amal perbuatannya, amal solehnya. Tapi saat mau melangkah masih ada yang datang juga untuk menuntut kepada kita. Lalu untuk apa? Apa yang buat bayar? Akhirnya apa? Ukhidha min khotoyahum, diambil dosa-dosa mereka yang pernah kita caci, diambillah dosa orang-orang yang pernah kita makan hartanya. Summa turiha finnar, lalu dia dicemplungkan di dalam neraka. Artinya apa? Dosa-dosa mereka dikembalikan kepada kita. Itu adalah orang yang bangkrut. Apa penyebabnya? Mencaci orang, memutuskan tali silaturahim. Oleh karena itu sebelum memasuki bulan Ramadan ini, yang perlu kita lakukan adalah kita mohon maaf kepada siapapun yang pernah kita zalimi. Memaafkan orang siapapun itu yang pernah zalim kepada kita. Maaf dan memaafkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Barangkali ada harta seseorang, harta temannya yang pernah kita makan tapi kita belum pernah minta izin, maka saatnya kita untuk meminta maaf dan agar kita senantiasa baik hubungan kita sesama manusia. Bahkan dalam hadis ditegaskan, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin, tidak akan pernah masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan pernah, lan kalimatnya, lan itu tidak akan pernah, bukanlah orang yang memutuskan tali silaturahim sebanyak apapun amal perbuatannya, pergi haji tiap tahun bolak-balik ke Mekah, tapi masih ada dia saudaranya yang diputuskan tali silaturahim, maka dia tidak akan pernah masuk surga. Oleh karena itu, perbaiki silaturahim kita kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat kita, sahabat satu kantor kita. Kita mohon maaf kepada mereka agar kita memasuki bulan Ramadan ini dalam keadaan bersih dan kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 poin yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita agar kita senantiasa bersilaturahim
dan juga memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.